Jadi ketika di awal-awal Cynthia muncul, ketika awal-awal generasi 11 muncul, gue ngeliat Cynthia ini kayak, gue banyak banget komentar soal ekspresinya Cynthia. Seorang Cynthia itu ponian ternyata cocok banget. Outfit dosen kayak pakai outer blazer kayak gitu, semacam blazer, dan bener-bener terlihat semi formal dan siap ngajar. Apalagi kalau dia udah pakai kacamata tuh, bener-bener vibes bu dosen ya, kayak bu guru. Halo semuanya, balik lagi bareng gue dari Iwan di sini, dan kali ini kembali lagi di segmen andalan gue, yaitu adalah Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun hari ini. Dan hari ini yang berulang tahun itu adalah member dari generasi 11. Dia adalah Cynthia Yaputera alias Ciput. Ya, panggilannya Ciput. Lahir di 22 November 2003 dan berulang tahun yang ke-21 tahun. Ya, cicinya generasi 11, kakak tertuanya generasi 11, dan kebetulan Cynthia ini sudah jadi member. Jadi di susunan Birthday Girl nanti itu bakal ada birthday t-shirt. Ini akan menjadi birthday t-shirt pertama dari generasi 11 ya. Let's go, nanti kita akan bahas. Kita akan lihat kayak apa birthday t-shirt dari Cynthia. Tapi sebelum itu gue akan bahas juga itu adalah keunikan dari Cynthia seperti apa. Apa sih yang menjadi keunikan dari Cynthia dan apa aja yang menarik yang bisa kita bahas di Birthday Girl-nya Cynthia kali ini. Dan nanti setelah birthday t-shirt, setelah birthday t-shirt gue akan mention fanbase-nya Cynthia dan juga nanti bakal ada ucapan ulang tahun untuk Cynthia. Oke, kalau gitu mulai aja birthday girl Cynthia kali ini. Cynthia Yaputera ya. Yang menarik dari Cynthia yang pertama kali adalah dia adalah member, satu-satunya member yang kelahiran 2003 ya. Jadi member aktif saat ini yang jadi satu-satunya member aktif saat ini yang kelahiran 2003. Ya, itu tepatnya ya. Gua agak belibet. Ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh udah ada beberapa member atau ex-member yang kelahiran 2003. Cuman untuk sekarang skalanya, baik itu member dan trainee yang aktif, tidak ada satupun member selain Cynthia yang kelahiran 2003. Jadi Cynthia sendirian yang kelahiran 2003 di sini. Untuk member-member lainnya mungkin siapa ya yang sendirian tuh, kayak Eli itu 2000 sendirian ya. Sedangkan Cynthia ini 2003 sendirian. Jadi kayak merasa asing kita melihat member yang kelahiran 2003 karena memang cuma satu. Dan uniknya ya kalau dia pertambahan usia atau ulang tahun ya, kayak sekarang di 21 tahun ya dia sendiri yang 21 tahun. Sedangkan yang lainnya itu udah ada yang 22 bahkan lebih, atau yang masih 20 tahun yang kelahiran 2004 ya. Jadi Cynthia ini jadi satu-satunya member yang kelahiran 2003. Itu unik ya. Dan Cynthia itu masuk di generasi 11 pas banget di usianya yang ke-18. Jadi sekarang udah 21. Ternyata udah banyak banget ya perjalanannya sebenarnya. Karena dia itu masuk di 18 tahun. 1 bulan setelah dia di JKT, dia langsung naik langsung bertambah usianya jadi 19. Dan udah 2 tahun di JKT48, jadi pas ya, 19 tambah 2 tahun jadi 21. Oke, gue akan buka pembahasan Ciput ini soal impresi gue di awal-awal ketika dia masih menjadi trainee ya. Ketika masih awal-awal banget dia live, ketika awal dia show, gue akan bahas di situ dulu. Jadi ketika di awal-awal Cynthia muncul, ketika awal-awal generasi 11 muncul, gue ngeliat Cynthia ini kayak, gue banyak banget komentar soal ekspresinya Cynthia. Ya, gue melihat ekspresi Cynthia tuh masih kaku. Dia masih sering kayak sekedar senyum mulu. Kenapa cuman senyum yang bisa lo tampilin Cynthia? Itu yang gue komenin ke Cynthia di awal-awal dia muncul ya. Ketika awal-awal dia Sonichi, ketika awal-awal dia showroom juga, ketika awal-awal dia live. Ekspresi yang dia bisa tampilkan itu cuman senyum. Dan senyumnya pun gue ngerasa kayak gak tepat momennya gitu. Kayak ada beberapa momen yang harusnya dia flat, yang harusnya dia biasa aja, dia malah senyum. Selalu senyum. Itu yang ditunjukkan Cynthia. Dan yang menjadi komenan gue selanjutnya itu adalah ketika dia senyum, matanya itu nggak ikut senyum. Tau nggak? Matanya itu kayak nggak ikut senyum. Gimana jelasinnya ya? Kayak aneh. Tau nggak aneh? Ya, sorry banget buat Cynthia dan mungkin fans-fansnya Cynthia. Coba
gue ngelihat Cynthia di awal tuh seperti itu, senyumnya tuh masih kaku, dan ketika dia senyum mata itu kayak nggak ikut senyum, matanya tuh kayak menunjukkan ekspresi yang berbeda. Jadinya ya agak, gue ngerasa agak aneh ketika dia senyum. Itu yang menjadi komenan gue ke Cynthia di ketika dia masih trainee, ketika awal-awal banget, ketika dia masih belum banyak show, ketika dia masih belum banyak live, itu seperti itu. Cuma sekarang itu much better ya. Jauh lebih baik, dia banyak banget belajar dan dia bisa mengekspresikan ekspresinya lebih luas lagi. Apalagi kemarin di Aita Kata kan dapat unit song yang memang banyak mengekspresikan hal-hal yang berbeda-beda. Misalnya kayak Nageki di awal, Cynthia kan Nageki banget. Ekspresi flatnya Cynthia di Nageki itu keren bro, itu epic banget. Gue dapat vibes dia jadi boneka, dapat vibes dia dengan ekspresi flat, dapat juga ada rada serem-seremnya tuh dapat. Itu bagus loh dari seorang Cynthia ketika dia dia bawain Aita Kata saat itu ya, dengan unit song Nageki. Apalagi sekarang udah mulai banyak ya, show-nya udah mulai banyak. Sekarang pun udah jadi member, dan apa ya, banyak unit song ataupun lagu-lagu yang dia bawakan, dan dia mencoba atau harus mencoba ekspresi-ekspresi tertentu dengan lagu-lagu tersebut, menyesuaikan lagu-lagu tersebut, dan hasilnya adalah makin bagus ya. Makin bagus ekspresinya Cynthia, dia bisa bukan cuma sekedar senyum, dia bisa marah, dia bisa ekspresi serem, dia bisa ekspresi flat dan bagus ya. Gue salut banget sama dia. Ya, dia menjawab kritikan gue dalam hati. Ya, jadi gue selama itu kayak mengkritik dia tapi dalam hati doang. Nggak pernah gue sebutin. Gue nggak pernah keluar di sosmed. Gue nggak pernah. Ini bahkan gue baru ini gue ngomong ya kan, kalau Cynthia kayak yang dulu tuh kayak gimana. Ya, dia kayak menjawab semuanya secara nggak langsung ya. Dia menjawab kritikan gue. Gue merasa kayak, wah ini dia. Atau gue perkembangan dari Cynthia tuh arahnya ke arah sana dan bagus. Kalau sekarang apalagi kalau soal MC ya, saat MC ekspresinya Cynthia tuh udah mulai, nada bicaranya juga udah mulai mengikuti topik yang sedang dibahas. Jadi nggak langsung tiba-tiba tinggi gitu. Kalau dulu kan kayak tiba-tiba tinggi nada suaranya, nada ngomongnya, dan kayak nggak tepat. Ya ekspresinya nggak tepat gitu loh. Kayak mau ceng-cengin fans tapi dia senyum ataupun dia kayak ketawa. Jadi kayak nggak pas gitu. Itu yang gue lihat dari seorang Cynthia ya. Ya gue ngomong kayak gini bukan berarti gue kayak, wah lo si paling bener soal ekspresi. Cuma ya itu yang gue lihat sebagai seorang penonton ya. Gue sebagai penonton gue melihatnya seperti itu seorang Cynthia. Gue bukan mau banding-bandingin dengan siapa atau merasa gue jago atau gimana. Enggak, gue ini melihat dari perspektif seorang penonton ya, dan melihat sekarang Cynthia perkembangannya udah bagus ya. Jadi mungkin komentar gue udah terjawab semua untuk Cynthia dengan Cynthia yang sekarang ya. Tadi soal ekspresi, dan sekarang penampilan yang berubah adalah dia ponian ya. Seorang Cynthia itu ponian ternyata cocok banget, dan itu adalah satu hal yang hilang sebenarnya dari Cynthia yang harusnya ada ya, menurut gue seperti itu. Karena ketika Amano dia memutuskan untuk potong, nggak pakai poni palsu, dia memutuskan untuk potong poni di awal. Gue seperti member-member lainnya, gue melihat generasi 11 lain atau generasi 12 lainnya kayak, wah kayak kurang deh, kayaknya nggak cocok deh. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata ini dia Cynthia ya. Cynthia yang sebenarnya potensi atau vibes yang dia bawakan itu makin keluar ketika dia pakai poni, ketika dia berponi ya gitu. Apalagi sekarang style rambutnya tuh udah mulai dimain-mainin sama dia, bukan cuma digerai doang, dia lebih suka dikuncir sekarang, dan itu makin keluar vibes-nya dia. Seorang Cynthia tuh makin keluar auranya ya. Itu yang gue cari kata-kata dari tadi. Auranya Cynthia tuh makin keluar, dan wah, kalau kalian lihat foto-fotonya yang sekarang ya, gue tampilin di sini. Foto-fotonya yang sekarang tuh, wah gila, epic banget bro. Tuh cakep banget, bener-bener apa ya? Wah, gitu loh pokoknya. Gue nggak bisa deskripsiin kayak gimana. Coba foto-fotonya memang
ger banget kalau di jokes ya. Kalau jokes tuh ger gitu. Itu wah, gimana kalau pendapat kalian soal foto-fotonya Cynthia atau penampilan Cynthia yang sekarang? Itu bener-bener wow nggak sih? Gimana pendapat kalian ya? Apakah kalian sependapat atau kalian nggak sependapat? Silakan kalian komentar di bawah ya. Gimana kita diskusiin soal Cynthia itu seperti apa sebenarnya dari sudut pandang kalian satu-satu ya. Dan sekarang dia tuh punya image ibu dosen. Dia itu adalah image yang sebenarnya dibuat sama fans ya. Itu adalah tektokan fans dan dia sendiri sebenarnya. Dia kan kebetulan anak kuliahan ya. Kebetulan dia tuh masih kuliah semester berapa ya? Gue lupa semester berapa Cynthia. Dan dia tuh kuliah di desain interior. Jadi apa ya? Ketika dia ngomongin soal kuliah, fansnya ini kayak buat sebuah situasi di mana kalau fansnya atau penonton live-nya Cynthia ini adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kelas dan dengerin dosennya ngajar, dan dosennya itu Cynthia. Itu pun diaminkan sama Cynthia, dianut lah ya, terapkan sama Cynthia persoalan kelas tersebut. Dan setiap Cynthia live, Cynthia tuh selalu bilang kalau dia tuh lagi kelas. Jadi jangan sampai telat murid-muridnya buat nonton live-nya Cynthia atau kelasnya Cynthia, kelasnya Bu dosen Cynthia. Dan ketika dia ngomongin soal dia menjadi Bu dosen, vibes-nya itu dapat banget. Cynthia kan vibes-nya dewasa ya. Karakter yang dia pilih adalah karakter yang dewasa, karakter yang memang menjadi sosok kakak. Itu yang diterapkan atau yang ditampilkan sama Cynthia, dan itu cocok banget dengan image Bu dosen itu. Gue suka loh dengan gimmick tersebut ya, gimmick Bu dosen. Apalagi Cynthia ditambah dengan outfitnya dia suka pakai, bener-bener pakai kayak outfit dosen, kayak pakai outer blazer kayak gitu, semacam blazer, dan bener-bener terlihat semi formal dan siap ngajar. Apalagi kalau dia udah pakai kacamata tuh bener-bener vibes Bu dosen ya, kayak Bu guru yang siap ngajar murid-muridnya. Itu yang terjadi kalau kalian nontonin live-nya Cynthia. Dan gue kemarin gue tadi juga sempat kayak mikir, apa gue cosplay jadi mahasiswa ya? Tapi ternyata gue selama ini pakaiannya juga kayak udah kayak mahasiswa gitu loh, kayak udah berusaha jadi mahasiswa apa lagi nih? Tapi sama aja, masih sama aja, ujung-ujungnya pakai topi juga kan. Ya inilah gue sebenarnya ya. Jadi selama ini gue itu adalah mahasiswa, enggak ya? Dan Cynthia ini hebatnya, dia tuh bukan cuman kuliah aja. Bukan cuman kuliah biasa, kuliah JKT enggak. Tapi dia ini berprestasi di perkuliahannya. Kemarin di bulan September dia tuh sempat menang lomba desain interior, dan itu keren banget. Dan dia menang lombanya itu solo, teman-teman. Ya, aplaus dulu ya. Berikan tepuk tangan buat Cynthia. Ya, dia menangnya solo karena teman-temannya udah ninggalin dia. Udah buat tim duluan. Awalnya dia mau buat tim, tapi ternyata teman-temannya udah buat tim duluan, ninggalin dia. Dan dia balas dendam ya, tanda kutip, balas dendam dengan sendirian dan menang lagi ya. Peringkat 1 loh, keren banget, gokil. Di tengah padat jadwalnya JKT48 yang off air kesana kemari, dia masih bisa menang lomba, persiapan lomba segala macam, dan menang. Itu keren banget ya Cynthia. Dan itu sempat gue bahas di pembahasan rekapan bulan September, kalian bisa tonton di sini. Itu rekapan pertama gue. Dan mungkin beberapa semester lagi Cynthia ini bakal lulus. Gue nggak tahu dia semester berapa sekarang, cuma kayaknya dia itu udah nggak lama lagi bakal lulus. Udah nggak lama lagi bakal nyusun skripsi. Jadi ya semangat buat Cynthia, karena keren banget seorang member JKT48 ngambil jurusan desain interior. Karena kalau pendapat gue ya, kalau sepengetahuan gue, jurusan desain, baik itu arsitektur, DKV, desain interior, dan lain sebagainya yang memerlukan desain dan keterampilan, itu susah ya. Ujiannya susah, tugas-tugasnya susah, projectnya, dan itu makan waktu banget. Dan lo sebagai member JKT48, wah hebat ya. Gue salut sekali lagi buat Cynthia dan beberapa member lainnya yang ngambil jurusan desain. Kembali lagi ngomongin soal stylenya Ciput. Tadi gue udah bahas sedikit soal stylenya Cynthia ya, yang dimana dia tuh suka style yang kayak ala-ala dosen, pakai blazer segala macam. Tapi kalau untuk secara keseluruhan Cynthia, kalau di luar, kalau lagi nggak di
teater maksudnya ya. Dia tuh stylenya adalah style yang lucu tapi dewasa, ngerti nggak? Style yang lucu tapi dewasa. Style yang dewasa ya, suka kayak pakai blazer atau suka pakai outer atau pakai aksesoris gitu ya. Bajunya tuh kayak enggak baju aja, kayak ada motifnya ataupun ada apa sih namanya, tekstur ya, bahan-bahannya gitu loh. Tapi dengan warna-warna yang fun ya, warna-warna cerah. Itu Cynthia. Yang gue lihat dari Cynthia itu seperti itu. Vibes yang dewasa tapi dengan warna-warna yang lucu-lucu. Ya kayak pakai blazer pun dia ada nggak sih blazer pink? Gue kayak pernah lihat dia pakai blazer tapi warna cerah gitu. Kalau ada di sosial medianya Cynthia di Twitter ataupun di Instagram, nanti gue tampilin beberapa foto-foto outfit yang gue maksud mungkin ya, outfit yang dewasa tapi ceria ya, tapi lucu, fun gitu loh, tapi tetap terlihat muda. Itu yang stylenya Cynthia tuh kayak gitu, nggak yang purely lucu kayak mau berusaha awet muda, enggak. Dia outfitnya outfit dewasa, outfit yang memang udah umur 20-an tapi warna-warnanya aja yang lucu-lucu. Keunikan Cynthia lainnya yang gue notice atau yang gue sadarin adalah dia tuh diam-diam punya suara yang bagus. Kenapa gue bilang diam-diam? Karena dia tuh nggak pernah mau cover di sosial medianya dia. Dia lebih suka nyanyi-nyanyi itu ketika di live streamnya dia. Jadi kalau kalian tonton live streamnya dia Cynthia, kalian siap-siap bakal dengerin Cynthia nyanyi. Sering loh, cukup sering Cynthia nyanyi-nyanyi dan itu seru. Suaranya bagus, powerful. Cuma memang harus diasah lagi, harus dilatih lagi suaranya Cynthia biar jadi makin bagus. Cuman dengan suaranya yang sekarang tuh powernya, bila dia bisa cover dengan biasa aja tuh udah bagus loh. Power suaranya kalau memang diniatin lagi mungkin bisa lebih tinggi lagi. Ya, gue udah terkagum-kagum dengan Arali. Kalian mungkin bakal melihat juga Cynthia gitu. Ya ditunggu ya Cynthia lebih pede lagi untuk nyanyi-nyanyi atau cover lagu di TikTok ataupun di Twitter, Instagram, ya bebas lah ya. Pokoknya gue pengen Cynthia jadi lebih menunjukkan bakat nyanyinya ini, karena suaranya bagus loh. Suara Cynthia itu memang harus lebih sering aja. Siapa tahu nanti bakal dikasih project sama JOT, karena sekarang kan udah jadi member juga. Jadi ya banyak kesempatan terbuka lebar sekarang selagi jadi member, baru jadi member juga. Jadi ya manfaatkan itu. Ya kalau gua ngelihat Cynthia ini adalah tipe orang yang mudah berteman. Dia tuh tipe orang yang deketin orang lain. Ya. Ya, pokoknya dia yang ngedeketin, dia yang lakukan pendekatan duluan, bukan orang yang mendekatkan diri ke Cynthia, tapi Cynthia yang mendekatkan diri ke orang. Dia tuh tipe yang mudah berteman, dan menurut gua kalau ini diteruskan dia bakal jadi lebih dekat sama senior-seniornya, dia bakal lebih dekat sama kakaknya. Karena kalau dia memang terbuka ke kakak-kakaknya, mendekatkan diri ke kakak-kakaknya dan kakaknya pada welcome, atau beberapa mungkin yang kayak cocok sama dia, ya dia bisa bakal lebih dekat. Dan apa ya, menurut gua ini penting dekat sama senior karena lo bisa belajar lebih banyak hal. Ya kan, yang selama ini jarang ada kesempatan kegiatan bareng, terus sekarang udah jadi member jadi lebih sering kegiatan bareng, dan mungkin senior pada lebih kenal seorang Cynthia itu seperti apa. Jadi lebih kenal, oh ternyata Cynthia tuh kayak gini ya, ternyata Cynthia tuh suka ini ya. Jadinya bisa jadi lebih dekat. Siapa tahu jadi nambah teman lagi ya seorang Cynthia. Karena memang sifat Cynthia tuh yang memang friendly, dan dia yang approach duluan diri dia ke orang lain. Itu dia. Jadi Cynthia coba deketin kakaknya ya. Siapapun itu, mau itu Cepio, mau itu Indah, mau itu siapa lagi yang kurang lebih mirip sama dia ya, Ola, Jessie gitu ya, apa Katrina, silahkan, Marsha mungkin. Kita nggak ada yang tahu di masa yang akan datang seperti apa. Apakah mereka akan jadi lebih dekat? Siapa tahu tiba-tiba jadi deket sama Gita ya. Kita nggak ada yang tahu. Karena Cynthia ini juga tipe yang bisa menyesuaikan diri dengan siapapun. Mau yang tipe yang ceria, bocil, yang tantruman dia bisa. Dia mau yang dengan yang lebih tenang, kalem, dia bisa. Jadi itu kelebihan Cynthia menurut gua. Dia kayak bunglon, dia bisa beradaptasi dengan semua tipe orang. Ya, dan itu bakat loh menurut gua, karena gua nggak bisa kayak gitu.
Gue tipe yang sulit untuk approach diri gue duluan ke orang lain ya. Itu susahnya. Ya, itu dia pembahasan soal Cynthia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang kalian mau tambahkan? Silahkan kalian kasih di kolom komentar. Atau ada yang kalian mau koreksiin dari yang apa yang gue bilang tadi juga. Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan birthday t-shirt dari Cynthia ya. Birthday t-shirt pertama dari member generasi 11. Kalau gitu kita langsung ke Instagram account dari JKT48 Merch. Let's go. Ya, ini dia. Semoga nggak patah-patah ya, karena tadi kamera gue sempat nggak ini nih, agak nggak sehat ya. Semoga dia aman-aman aja. Entah kameranya atau OBS ya. Semoga sudah aman. Iya, ini dia birthday. Ini dia JKT48 Merch account, Instagram account ya, Instagram account dari JKT48 Merch. Dan ini udah paling atas. Udah muncul ya birthday t-shirt dari seorang Cynthia Yaputera. Dengan apa namanya? Apa sih? Gue lupa. Kabesa ya, Kabesa yang terbaru dari generasi 11 atau dari Cynthia hari ini, kali ini. Ini dia. Bagus banget, bro. Kan kalian lihat kan? Lihat Kabesanya. Aduh. Cakep banget. Senyumnya tuh dapat yang sekarang ya, nggak sembarang senyum. Oke, seperti biasa gue harus lihat contekan. Oke, di bagian depan kita bisa lihat warna ya, warna yang dipilih sama Cynthia. Ini kayak warna marun gelap banget atau warna coklat yang agak kemarunan. Kalau yang terlihat di foto seperti ini ya. Atau warna yang dipilih memang coklat, gue nggak tahu. Cuman terlihat efek studionya seperti ini. Ya, lagi-lagi gue suka ya warnanya yang nggak monoton, yang hitam putih aja. Dan kali ini Cynthia pakai gambar di tengah, gambar kecil aja. Dan kali ini ada tulisan. Itu tulisannya adalah home is not a place, it's a feeling. Yes. Kayak gue harus ganti monitor deh, karena gambar warnanya beda yang gue lihat di monitor sama yang gue lihat di HP. Warnanya lebih coklat kalau yang di HP. Kayak warnanya nggak keluar deh settingannya. Ya, pokoknya intinya di sini ada gambar dari Cynthia di bagian tengah banget, agak kecil. Dan kali ini ada tulisan home is not place, it's a feeling. Dan apa yang pertama kali gue lihat di sini atau yang gue sadarin adalah ini desain Cynthia sendiri. Ya gak sih? Ini adalah desain Cynthia sendiri karena Cynthia adalah desain interior ya, jurusannya desain interior. Dan kalau nggak salah, gue kelewat live-nya. Ini adalah gambarnya dia, ini desainnya dia sendiri di suatu aplikasi dan dia terapin di birthday t-shirtnya dia. Jadi ini karyanya Cynthia, bro. Ya, home is not a place, it's a feeling. Jadi rumah itu bukan sebuah tempat, tapi rumah itu adalah suatu perusahaan. Suatu perasaan. Nah, itu dia yang benar ya, perusahaan. Aduh, kebanyakan kerja kayaknya. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris kan home itu berbeda sama house ya. Beda kata kerja, kata sifat dan kata benda. Beda. Jadi yang di sini disebut adalah home. Kata sifat. Nah, ini dia gambar bagian belakangnya. Kali ini ada Jakarta 22/11/24 ya. Gue bingung kenapa Cynthia pakai pertanggalannya itu tanggal hari ini. Kenapa nggak pakai tanggal lahirnya ya? Nggak tahu ya. Cuman ya itu dia Cynthia. Kali ini ada home. Terus ada di bagian bawah ya, yang kecil ini itu ada home is where your heart is ya. Jadi rumah adalah tempat di mana hatimu berada. Wih. Dan gue sadarin juga di sini gambar yang di bagian belakang itu sebenarnya gambar yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda. Ya, dimana di gambar belakang ini itu menunjukkan ke arah TV ya. Ini ada TV, terus ada speakernya, lukisan. Ini ngambil perspektif berbeda. Sedangkan di bagian depan itu perspektifnya ke tengah. Perspektifnya dari samping. Keren. Ya, itu yang gue lihat. Karena gambarnya sama, gambar figuranya sama di bagian tengah. Sayang gue nggak bisa terlalu zoom ya karena pecah di sini. Dan di bagian belakang tuh ngadap agak samping.
keren banget. Gue suka sama birthday t-shirt ini, dan ada banyak orang di sosial media bilang ini adalah birthday t-shirt terbaik tahun ini, salah satu yang terbaik, dan gue setuju banget ya. Gue setuju dengan pendapat orang-orang tersebut. Ini adalah salah satu birthday t-shirt terbaik di tahun ini. Ya mungkin secara warna ini bukan yang paling cerah, yang paling wah, tapi ini tuh bagus loh, kayak estetik gitu, kayak keren. Gue ngelihatnya rapi tapi bagus juga. Dan ini karakter Cynthia banget ya, menunjukkan ini adalah birthday t-shirt Cynthia. Dan ini yang gue suka, birthday t-shirt yang apa ya, ketika orang awam melihat, dia nggak tahu kalau ini birthday t-shirt dari member JKT48 bro. Mereka taunya, wih ini baju kayak ada gambar ini ya, desain-desain rumah, terus ada filosofinya, keren. Mereka nggak tahu kalau ini birthday t-shirt. Ini dia foto Cynthia, dan lo lihat ekspresinya Cynthia bro. Gue sampai simpen foto-fotonya Cynthia yang photoshoot ini. Aduh, ada yang dia simpen sendiri, ada yang dia upload, ada yang upload foto yang nggak ada di JKT48 merch. Itu bagus-bagus banget. Tuh kayak matanya Cynthia tuh tajam gitu loh, tajam banget. Makanya kata gue, dia tuh kayak kurang tepat posisi penempatan ekspresinya, apalagi di mata ketika masih trainee di awal-awal. Tapi sekarang, wah gila, gokil, keren banget Bu dosen. Nah dia tuh juga lagi suka model rambut kayak gini, kayak dikuncir, ada bagian yang dikuncir, terus ada poni panjangnya. Dengan poninya dia, wah itu cocok banget sama dia. Nih tuh lihat tatapannya bro, tajam banget. Ini lucu loh. Ini gue suka fotonya, tengil lucu gitu. Siapa sangka anaknya 21 tahun. Dan yang paling senior di generasi 11. Tuh, wah, kalem gini juga bagus. Cynthia udah mulai ya. Cynthia udah mulai photoshootnya tuh udah mulai bagus. Ekspresinya udah mulai dapet. Itu dia. Keren pokoknya ya. Cynthia gokil. Gue berharap dia melanjutkan tren positif ini. Ya, itu dia ya birthday t-shirtnya. Bagaimana kalian suka atau tidak? Apakah kalian sependapat dengan yang gue bahas di sosial media tadi, kalau ini adalah salah satu birthday t-shirt terbaik? Ya, kalian bisa kasih di kolom komentar seperti apa pendapat kalian. Selanjutnya itu adalah proyekan dari fanbase. Gue akan mention fanbase-nya dari Cynthia, dimana kali ini itu ada Cynthia Action. Kalian bisa lihat proyekan dari Cynthia Action di account X atau Twitter dari Cynthia Action di sini. Kalian bisa cek di sana apa yang dibawakan oleh Cynthia Action untuk merayakan ulang tahun Cynthia yang ke-21. Merayakan ulang tahun ibu dosen ini ya. Seperti apa temanya? Gue penasaran juga dari Cynthia Action ya. Apakah ada kaitannya dengan perkuliahan dengan ibu dosen ini? Apakah ada kaitannya? Gue nggak tahu. Coba, menarik untuk ditunggu ya. Dan per hari ini pun harusnya sudah muncul ya proyekannya. Kalian bisa ramein di sana, kalian bisa gunain hashtagnya, kalian bisa ucapin Cynthia, kalian bisa buatin proyekan kalian sendiri ya. Silahkan kalian berkarya di sana. Tag Cynthia Action dan tag Cynthia juga, siapa tahu Cynthia Action bakal repost dan dilihat oleh Cynthia ucapan-ucapan kalian ataupun apa yang kalian buat Cynthia. Oke. Untuk Cynthia ya, selamat ulang tahun buat Cynthia. Cynthia udah buat apa ya? Perkembangan yang luar biasa. Cynthia udah jawab semua kritikan yang pernah aku pikirin ya. Yang pernah gue pikirin, Cynthia berhasil buat gue percaya kalau Cynthia itu hebat, Cynthia itu keren. Jadi gue berharap Cynthia bisa makin berkembang. Cynthia terus jadi sosok kakak yang baik buat adik-adiknya di generasi 11. Sosok Cici ya, yang selalu nemenin adik-adiknya, yang selalu ada buat adik-adiknya. Dan juga bisa dekat dengan kakak-kakaknya di member ya, kakak-kakaknya di JKT48. Harus belajar banyak hal di sana dan terus berikan apa ya, semangatnya Cynthia ya. Terus berikan semangat Cynthia di setiap penampilannya, di setiap pertemuannya, karena itulah keunggulannya Cynthia ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun buat Cynthia ya.
kakak baik satu ini. Oke, mungkin itu aja untuk Cynthia. Lebih dan kurangnya mungkin kalian bisa tambahin di kolom komentar seperti yang kata gue tadi. Dan sorry banget mungkin tadi ada beberapa saat kameranya patah-patah ya, dan gue nggak tahu tadi di birthday t-shirt itu patah juga atau enggak. Ya, kita lihat nanti. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi di video berikutnya di birthday girl selanjutnya itu di bulan Desember, karena di bulan November udah selesai penutupan oleh Cynthia. Kita akan ketemu lagi di 5 Desember. Kita akan ketemu dengan Christy. Kita akan bahas Christy maksudnya ya, Angelina Christie. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gua Dodigon pamit. Bye-bye.